Zaman yang di dalamnya terdapat dinamika masyarakat, mengubah tradisi. Ada yang bertahan, berkembang, berubah bentuk, atau bahkan hilang. Itu makanya dulu mau ada yang ingin membawa ke Perancis, ternyata Sultan juga sangat bijaksana bahwa ingin melestarikan sendiri. Mestinya penari-penari kita juga perlu untuk memahami hal semacam itu. Nah, akhirnya jadilah wujud dari tarian itu dengan baik dan sangat diterima oleh masyarakat keraton. Selalu ada para penjaga martabat tradisi di tengah dinamika budaya masyarakat. Di tengah berbagai kepentingan sesaat yang memanfaatkan tradisi untuk kepentingan sendiri. Buat saya ini harus ditertibkan dan dengan ditertibkan itu diberikan mereka pemahaman yang betul. Kalau memang mereka mau ngamen, ngamenlah dengan cara yang betul dan benar. Apakah pergeseran tersebut akan menghilangkan seni tradisi yang betul itu, atau sebetulnya hanya sesaat? Karena kepentingan sesaat gitu ya. Betul, ujinya itu. Biasanya hanya untuk kepentingan sesaat. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan menjadi sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Kesenian tradisional ada dan berkembang berkait dengan makna, fungsi, dan kebudayaan yang melatar belakangi masyarakat pendukungnya. Mereka menjadi ekspresi ya, ekspresi perasaan, pikiran, dan kehidupan sehari-hari dari pemiliknya. Jadi apakah itu di keraton ataukah itu di rakyat sama, itu punya nilai-nilai yang dihidupi dan menghidupi mereka. Itulah keunggulannya tradisi, kearifan-kearifan lokal yang muncul di dalam seni tradisi itu yang kuat. Dia kan selalu hadir bersama zamannya. Jadi dia suara zamannya loh sebenarnya seni tradisi. Karena kalau tidak udah habis kan. Bahwa masih ada tuh berarti dia bisa menyuarakan. Hanya saja perlu dukungan, termasuk dukungan dari televisi, dukungan dari media massa ya untuk mensosialisasi dan menghadirkan mereka terus-menerus. Yahya Andi Saputra memiliki kegelisahan tersendiri pada perkembangan kesenian paling populer di Betawi, ondel-ondel. Maraknya pengamen ondel-ondel dianggap mereduksi makna penting dari seni rakyat ini. Pergeseran fungsi dari ondel-ondel pada akhirnya memunculkan penerapan pakem yang keliru oleh para pelaku seni di dalamnya. Ondel-ondel memiliki sejarah yang cukup panjang. Dulunya, ondel-ondel dipergunakan oleh masyarakat Betawi untuk persembahan kepada roh-roh leluhur agar hasil panen pertanian mereka baik. Namun di tengah perkembangan perkotaan saat ini, di mana lahan dan segala aktivitas pertanian sudah mulai menghilang, ondel-ondel kemudian kerap dipentaskan untuk menambah semarak pesta rakyat atau penyambutan tamu terhormat saja. Bahkan kadang hanya sebagai ornamen saja. Mirisnya, kini ada beberapa pihak yang menggunakan ondel-ondel sebagai media untuk mencari penghasilan, namun dengan cara yang salah. Pengamen ondel-ondel yang kian marak di jalanan menjadi pro dan kontra. Banyak yang menganggap aktivitas tersebut membuat boneka ondel-ondel kehilangan sakralitasnya. Kalau saya membaca buku-buku masa lalu, itu memang
yang disebut dengan ngamen itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam kesenian tradisional. Bahkan pada masa kolonial, orang-orang yang ingin ngamen diberikan ruang dan dikasih kesempatan. Hanya saja memang mereka dikasih aturan-aturannya. Mereka boleh ngamen pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Di pinggir pasar, di pinggir terminal, di tempat-tempat keramaian memang yang sudah ditentukan. Dan mereka harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya menjaga ketertiban, tahu waktu-waktu ngamen yang diperbolehkan, kemudian harus sesuai dengan kepatutan atau pakem yang ada. Dan mereka juga ditarik cukai, ditarik pajak pada saat pemerintah kolonial. Persoalannya memang sekarang adalah orang-orang yang memanfaatkan ondel-ondel untuk tujuan kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Itu yang sangat saya sayangkan. Mereka tidak menghormati pakem yang harus mereka hormati. Mana dia? Mereka ondel-ondel itu harus sepasang, diiringi oleh musik hidup. Kemudian para pemainnya pun mengenakan busana yang sopan dengan seragam. Mereka pun tahu mana saat-saat mereka harus ngamen, mana saat-saat tidak harus ngamen. Kemudian mereka juga tahu apa yang mereka maksudkan dengan upaya mengamen itu. Nah, kalau sekarang itu adalah karena mereka tidak tahu itu, karena memang mereka tujuannya untuk mencari duit belaka, ya amburadul seperti sekarang. Kita lihat orang-orang yang ngamen, dia sendiri ngamen, itu perempuan sendiri misalnya, ondel-ondel sendiri, yang laki sendiri, perempuan sendiri, itu kan jadi udah tidak mengenal simbol-simbol itu. Nah, buat saya ini adalah sesuatu yang memang yang harus dibenerin oleh kita semua, oleh pemerintah. Aksi ondel-ondel di jalanan dianggap sebagai pelecehan budaya Betawi dan dirasa menurunkan martabat masyarakat Betawi karena terkesan sebagai peminta-minta. Kalau itu malah sebetulnya kebablasan ya. Sebab rohnya, intinya ondel-ondel itu tidak dipakai di jalanan. Orang Betawi yang benar tahu tentang itu sendiri sedih, nangis mereka. Coba ditanyalah pada tokoh-tokoh Betawi itu. Dan mereka selalu mengatakan itu bukan kami. Tidak ada orang Betawi yang akan turun ke jalan dengan ondel-ondelnya. Itu mereka bilang, dan itu bisa dibuktikan, tidak ada. Jadi itu eksploitasi ya. Itu sudah, kalau dalam kata lain sebenarnya eksploitasi tradisi. Jadi bukan memanfaatkan tradisi untuk pengembangan tradisi itu, tetapi eksploitasi untuk kepentingan lain. Nah, ini yang saya katakan bukan masuk di dalam pengembangan tradisi itu. Justru itu menggerus ya, mereduksi habis-habisan. Tak dipungkiri, ondel-ondel memang sering ditemui sedang diarak keliling kampung, di tanah kelahirannya sendiri. Namun, ada pula yang melakukannya sesuai dengan pakemnya, sehingga tujuan mereka tak hanya sekedar mencari uang, tetapi juga sekaligus melestarikan budaya Betawi. Kurangnya wadah yang diberikan untuk pertunjukan ondel-ondel membuat mereka akhirnya mencoba menciptakan panggung sendiri dengan berkeliling kampung. Kalau kita sih, kalau soal ondel-ondel ngamen itu sih ya tidak ngelarang Kak. Karena kan buat dia nyari makan, apalagi buat dapurnya kan Kak. Kita cuman sih minta kalau ngamen ondel itu dengan satu rapi dengan sepasang ondel-ondel, jangan satu ondel-ondel doang Kak. Kebanyakan kan yang ngamen itu kan cuma satu ondel-ondel pakai gerobak doang. Nah, kalau kita sih ngarapnya jangan pakai gerobaknya doang, tapi pakai alat full. Jadi pakai alat full dikelihatannya itu gimana kita emang benar-benar mengembangin. Tapi ya bukan untuk mengamen, mengembangkan.
Wah, motivasi saya dulunya tidak terikut dengan mencari uang ya. Tadinya juga saya terjun di jalanan supaya saya masyarakat Betawi ini dan anak-anak kecil ini tahulah bentuknya maskot Betawi ini ondel-ondel berupanya kayak bentuknya kayak gimana. Ya saya supaya biar tahulah saya terjun supaya bisa keliling di jalanan. Pertunjukan itu kan kita tidak semata-mata dengan uang, apalagi kita di masyarakat pandangan orang Betawi emang budaya kita jelek dicerminkan dengan diterjun di jalanan. Kita semata-mata emang buat pertunjukan, apalagi nah inilah kita tunjukkan budaya Betawi kita. Boleh emang kalau kita kagak boleh diterjunkan dengan di jalanan, tolonglah pemerintah cari tempat buat yang punya sanggar-sanggar ondel-ondel ini, cari tempat wadah yang enak buat kita orang. Kalau ada sanggar yang mau buat itu ya betul-betul sifatnya hiburan. Tapi berarti itu sudah memang udah pergeseran. Ya itu pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Mestinya kalau yang memang mau untuk hiburan, ya ciptakan ondel-ondel yang lain, sedangkan yang untuk perhelatan dan untuk sesuatu yang sifatnya nilai budaya Betawi, ya itu ditempatkan di tempat yang pantas gitu. Jadi yang orang-orang yang mengamen itu harus diberikan pemahaman makna ondel-ondel kepada mereka. Sekarang ini mereka itu menurut saya adalah orang-orang yang tidak tahu apa sebetulnya makna ondel-ondel di tengah masyarakat Betawi pada khususnya. Karena ketidaktahuan mereka dan karena posisi dan kondisi mereka yang memang untuk survive, mereka bisa melakukan apa saja untuk mereka bisa survive. Nah, tapi saya mohon kepada mereka agar hentikanlah kegiatan-kegiatan saudara-saudara ini yang memanfaatkan ondel-ondel untuk tujuan-tujuan yang tidak pada tempatnya. Boleh, silakan kamu mencari hidup dan memanfaatkan ondel-ondel, cuman hormatin ondel-ondel sebagai satu kesenian yang memiliki makna tertentu di dalam masyarakat Betawi. Dari Yogyakarta, kita akan mendapatkan cerita yang berbeda dari Teresia Soeharti. Sebagai penari keraton Yogyakarta, Teresia berhasil melakukan rekonstruksi sebuah tarian sakral yang sudah tertidur selama hampir 1 abad, Bedaya Semang. Bedaya Semang adalah sebuah tari karya Sultan Agung. Tari ini terus dilestarikan oleh raja-raja Yogyakarta hingga masa Sultan Hamengkubuwono ke-7. Zaman Sultan ke-8, Sultan Hamengkubuwono ke-8, itu istilah yang saya sebutkan bahwa itu dideposisikan. Nah, artinya masih dianggap ada, tetapi disimpan di dalam bentuk manuskrip. Nah, karena pada waktu itu kan zaman HP8 dianggap zaman keemasan di dalam perkembangan tari, di mana wayang wong berkembang bagus sekali, kemudian juga bedoyo muncul berbagai bentuk. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang lain daripada zaman-zaman sebelumnya. Nah, sehingga zaman itu yang jadi sumber disebutnya itu Bedaya Semang. Nah, itu kemudian diistirahatkan dulu supaya ini perkembangannya itu akan menjadi perkembang yang bagus. Saya kira karena yang berbentuk manuskrip, kemudian Bapak mencoba ingin tahu, ternyata kok notasinya bagus sekali.
perjalanan dramatiknya juga begitu menarik. Karena masih ada catatan, meskipun catatan itu ya catatan notasi gending. Kemudian catatan notasi tari, tapi notasinya kan juga belum tentu bisa terbaca oleh masyarakat sekarang. Kalau menemukan itunya itu memang lama. Saya mencoba dari tahun 73 itu terus berjalan terus, tak ada hentinya. Bedaya Semang pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8 kemudian menjadi induk perkembangan tari klasik berikutnya. Penghentian pertunjukan bedaya Semang pada masa itu adalah untuk menjaga pakem sakralnya. Selain itu juga bedoyo-bedoyo yang baru banyak bermunculan. Sehingga kan yang lama itu mungkin perlu diselamatkan, istilah positifnya kan begitu. Diselamatkan supaya jangan sampai hilang. Nah, tetapi bahwa sampai sekarang kalau misalnya itu tidak ditarikan lagi, ada kemungkinan akan hilang, itu juga bisa terjadi. Nah, sehingga kekhawatiran semacam itu yang mungkin mendorong, salah satunya mendorong pemikiran saya bahwa ada baiknya itu dimunculkan betul dan supaya pelaku dari penerus untuk mengembangkan tari pada waktu itu jadi tahu persis, oh ini tarian yang menjadi sumbernya, oh ini hasil pengembangannya seperti apa, itu kan kelihatan kan lebih mudah untuk membandingkan atau mungkin lebih percaya untuk melihat kenyataan seperti itu. Nah, di Keraton Mangkunegaran itu kan ada tari-tari tertentu yang sifatnya sakral gitu. Yang tadi seperti yang disampaikan bahwa ditarikan hanya di kalangan tertentu pada saat tertentu. Begitu juga yang terjadi di Keraton Yogyakarta, Surakarta gitu ya. Memang ada bedoyo-bedoyo yang seperti itu yang setahun sekali aja pada waktu ulang tahun Jumenengan Sri Sultan gitu ya. Sebab seni itu kan mempunyai komunitas sendiri toh. Jadi seni tradisi itu mempunyai mempunyai komunitas sendiri. Dia dihasilkan oleh mereka dan dipelihara oleh mereka. Nah, kalau mereka mengatakan ya ini hanya untuk tertentu, ya sudah kan demikian. Tetapi ternyata seperti yang terjadi di Pura Mangkunegaran itu ternyata tidak semua yang seni tradisi itu tetap tinggal demikian. Jadi ada yang memang demikian ya sudah itu ada bagiannya. Yang utama di sini seberapa banyak kita mempunyai ahli-ahli seni tradisi ini. Satu. Yang kedua, seberapa banyak ada ahli-ahli tradisi yang mampu mengkomunikasikan pada masyarakat luas. Adanya proses reaktualisasi bedaya Semang ini menjadi upaya penyelamatan sebuah aset berharga. Keterbukaan Keraton Yogyakarta merupakan jembatan positif agar tari pusaka ini lebih berkembang dan akhirnya mampu dinikmati oleh banyak kalangan. Sebenarnya kalau keraton sendiri bukan kok kemudian tidak boleh, itu tidak. Bahkan ini dibuka kan, dibuka untuk diregenerasikan kepada generasi yang baru. Saya merasa bahwa generasi setelah saya sudah bisa. Sekarang dilanjutkan ke generasi berikutnya. Nah itu kan abdi dalem matoyo sekarang sudah mulai belajar. 1, 2, 3, 4, ngasih 5, 6, 7, minger kanan. Nek minger mungkin ora usah maju, ora kudu maju. Ke samping aja bisa.
Sebetulnya kalau istilah menutup diri itu enggak. Artinya latihan juga bisa ditonton. Dari sekolah-sekolah misalnya mau nonton, silahkan aja. Tapi silahkan sambil belajar bagaimana kehidupan budaya keraton seperti apa. Keraton tidak menutup, gitu. Hanya kalau sekarang dilihat siapapun boleh. Yang bisa menikmati ya sesuatu seni, ya estetika itu tidak dibatasi sebetulnya. Tadi kan strata sosial dalam pengertian menengah bawah, menengah atas, dalam arti strata sosial seperti itu. Tetapi di dalam penikmatan seni, misalnya wayang itu kan satu kesenian yang tinggi lah ya, nilainya tinggi, filosofinya. Dan dia tidak hanya untuk tontonan kan, tapi juga untuk tuntunan kan gitu, tontonan dan tuntunan. Nah, ini dinikmatin oleh semua gitu. Pengembangan itu ada dua macam, Mbak. Pengembangan yang cuma mengambil tradisi kemudian dia olah lagi sendiri lain, berarti kan intinya atau rohnya itu sudah berbeda. Itu pengembangan juga, ya sah juga yang lakukan itu. Tetapi pengembangan yang model yang ini akan lama-kelamaan akan menghilangkan tradisi gitu ya. Nah sementara pengembangan kedua adalah pengembangan dari tradisi itu sendiri ya, disesuai dengan situasi dan waktu. Pakemnya dijaga, rohnya masih dijaga, tetapi tentu dibuat dengan situasi kondisi sekarang. Hidup matinya sebuah kesenian tradisi akan sangat bergantung pada masyarakatnya. Keluasan diperlukan. Perubahan zaman mengubah pula fungsi sosiokultural sebuah seni tradisi. Namun, menjaga muruah seni tradisi ini adalah salah satu kuncinya. Kalau saya percayalah itu masih ada, sebab seni tradisi itu kan bagian dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita perlu identitas kan, perlu penanda identitas. Sebab yang betul-betul yang disebut dengan tradisi, seni tradisinya itu akan terus bertahan sampai lama. Ya, seperti bedoyo-bedoyo yang tadi yang dikatakan sangat terbatas. Penarinya ya cuma seperti itu, harus dibatasin, harus ini kan sampai sekarang masih hidup ternyata. Sampai ratusan tahun ternyata masih hidup.